Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal matematika di buku PR Intan Pariwara kelas 10B. Yaitu kita sudah sampai di bab 3, yaitu bab statistika, tepatnya di asesmen 2, halaman 91 sampai 92, pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Dari 20 siswa peserta baris berbaris diperoleh data tinggi badan dalam cm sebagai berikut. Ini perlu diralat karena jumlah siswanya itu 15 ya, berdasarkan data di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 sedangkan di sini tertulis 20. Kita ganti saja 15 siswa. Pertanyaannya, tinggi badan siswa yang paling banyak adalah titik-titik. Kita disuruh mencari tinggi badan siswa yang paling banyak. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Tinggi badan siswa paling banyak menunjukkan modus data. Modus adalah nilai data yang muncul paling banyak. Dari data di atas diperoleh nilai data 152 muncul paling banyak yaitu sebanyak 3 kali. Jadi tinggi badan siswa paling banyak adalah 152. Ini kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini kan 3 kali. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 2. Ukuran sepatu kelompok siswa sebagai berikut. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 siswa. Sebanyak 50% siswa memiliki ukuran sepatu kurang dari titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. 36, 37, 37, 38, 39, 39, 39, 36-nya ada 1, 37-nya ada 2, 38-nya ada 1, 39-nya ada 4, 40-nya ada 3, 41-nya ada 3, 42-nya ada 2, 43-nya ada 2. Jumlah datanya yaitu 18. Sebanyak 50% siswa memiliki ukuran sepatu kurang dari kita, karena 50% itu otomatis itu median karena tengah-tengahnya ya. 50% itu kan separuh atau sebagian. Kita hitung mediannya. Karena jumlah datanya genap, itu berarti kita hitung tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini ya. Nah, karena ini datanya genap berarti jumlah kedua ini bagi 2 atau setengah dari jumlah X9 ditambah X10, yaitu setengah kali 40 ditambah 40, ini 40, ini 40. Jadi setengah kali 80 yaitu 40. Jadi mediannya yaitu 40. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3. Data tinggi bibit tanaman cabai diukur dalam cm terdekat di suatu persemian sebagai berikut. Ini adalah diagram batangnya ya. Ini diperhatikan. Separuh bibit tanaman cabai memiliki tinggi lebih dari, karena ini kata-kata separuh, biasanya kan tengah-tengah, median, mid dari kata middle, tengah. Kita disuruh mencari mediannya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif data. Kita perhatikan 15 ini sebanyak 16 ya, ini 16, sedangkan 16-nya itu sebanyak frekuensinya 15, 17 itu 19, 18 17, 19 itu sebanyak 20 ini, sedangkan 20 itu sebanyak 13. Frekuensi kumulatif yaitu kita mulai dari 16 ditambah ini ya, jadi 31 ditambah 15 yaitu 31 tambah 19 yaitu 50, 50 tambah 17 adalah 67, 67 tambah 20 adalah 87, 87 tambah 30 adalah 100 ya. Jadi total bibit cabainya itu
tinggi 100, banyak cabenya itu 100 frekuensinya. Nilai data ke-32 sampai ke-50 adalah 17 di sini ya. Karena setelah 30 otomatis 31-nya di sini 32 dan seterusnya. Nilai data ke-51 sampai ke-67 adalah 18 di sini, otomatis di sini ke-51-nya. Karena di sini 50, otomatis 50-nya ikut sini sampai 67-nya. Banyak data atau N-nya sama dengan 100. Banyak data genap sehingga median, karena ini jumlah datanya 100 berarti dia genap. Kita hitung mediannya yaitu setengah nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1, ini rumusnya, yaitu setengah kali nilai data ke 100 bagi 2 ditambah nilai data 100 bagi 2 ditambah 1, yaitu setengah nilai data ke 50, 100 bagi 2 adalah 50, ditambah nilai data ke 50 tambah 1 ya, ini dari sini. Setengah nilai data ke 50 ditambah nilai data ke 51, yaitu setengah kali X-nya ini data ke 50 ditambah X ke 51, sehingga setengah ditambah 17 X ke 50, data ke 50-nya ini kan yang di sini, jadi ini 17, yaitu sedangkan X ke 51 itu letaknya di sini yaitu 18, jadi setengah kali 17 ditambah 18, 17 tambah 18 adalah 35, 35 kali setengah yaitu 17,5, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 4. Seutas tali dipotong-potong menjadi 15 bagian jika rata-rata panjang setiap potongan tali adalah 20 cm, panjang tali adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Misalkan N adalah banyak potongan tali, X bar adalah rata-rata panjang setiap potongan tali, sigma XI adalah panjang tali, maka N sama dengan 15 dan X bar sama dengan 20. X bar sama dengan 20. Rumusnya X bar adalah sigma XI per N, banyak data jumlah data per banyak data sama dengan 20. Sigma XI sama dengan banyak datanya ada 15 sama dengan 20. Rata-ratanya kan sudah diketahui 20. Sigma XI sama dengan, kita kalikan silang 15 kali 20. Sigma XI sama dengan 300. Diperoleh panjang tali 300 cm atau cm ke m itu dibagi 100 berarti 3 meter. Jadi panjang tali adalah 3 meter. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 5. Hasil pengukuran tinggi badan sekelompok siswa dibulatkan sampai satuan cm terdekat sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 data atau dari 20 siswa. Rata-rata tinggi badan siswa dalam kelompok tersebut adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Banyak data atau N sama dengan 20. Jumlah tinggi badan siswa yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 20. XI sama dengan, ini dijumlahkan ya, 145 tambah 160 tambah 180 dan seterusnya sampai ditambah 150, yaitu totalnya 3240. Rata-rata tinggi badan siswa atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 20 XI per N, yaitu jumlah data per banyak data ya, ini maksudnya, yaitu 3240 dibagi 20 sama dengan 162. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 6. Diagram batang berikut menunjukkan skor hasil tes calon karyawan di sebuah perusahaan. Ini gambar diagram batangnya. Peserta tes yang memperoleh skor di atas rata-rata dinyatakan berhak mengikuti tes seleksi berikutnya. Berdasarkan data tersebut, banyak peserta yang gagal mengikuti tes seleksi berikutnya adalah titik-titik.
Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kita ubah dulu grafiknya ke dalam tabel. Ini skornya yaitu 45, frekuensinya 2. F1 kali X1 yaitu 90 ya, 45 kali 2 90. 50, ini di sini sebanyak 4, 50-nya adalah 4, 55 juga 4, 60-nya adalah 6, 55 juga 6, 70-nya yaitu sebanyak 5, 85-nya yaitu 2, 90-nya 1. Lalu kita kalikan, ini hasilnya 50 kali 4 200, 55 kali 4 220, 60 kali 6 360, 65 kali 6 390, 70 kali 5 350, 85 kali 2 170, 90 kali 1 90. Lalu frekuensinya kita jumlah, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 8, Fi sama dengan 30. Ini maksudnya jumlahnya frekuensi, jumlah keseluruhannya atau totalnya. Sedangkan jumlah perkalian dari Fi kali Xi yaitu 1870. Lalu kita hitung rata-ratanya, X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 8, Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai 8, Fi sama dengan 1870 dibagi 30, yaitu 62 1/3. Ini jika dijadikan pecahan campuran. Peserta yang gagal mengikuti tes seleksi berikut yang memperoleh skor hasil tes kurang dari 62/3. Skor tes yang dinilai kurang dari 62/3 adalah yang kurang dari 62/3, yaitu yang ini ya. Yang ini batanya yang ini. Atau jika kita lihat berarti yang ini. Kita tandai dulu. Yaitu yang skornya 45, 50, 55, dan 60. Jika kita jumlahkan, yaitu ada 2, 4, 4, dan 6, jika ditotal ada 16. Jadi nilai yang gagal itu ada 16 orang. Jadi jawabannya yang C. Kita ke nomor 7, rata-rata tinggi badan siswa satu kelas adalah 156,2 cm, sedangkan tinggi badan siswa laki-laki 158 cm, dan rata-rata tinggi badan siswa perempuan 155 cm. Jika banyak siswa dalam kelas 30 orang, banyak siswa laki-laki adalah titik-titik. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Misalkan NI adalah banyak siswa laki-laki, N2 adalah N1 adalah banyak siswa laki-laki, N2 adalah banyak siswa perempuan, X bar 1 adalah rata-rata nilai siswa laki-laki, X bar 2 adalah rata-rata nilai siswa perempuan. Kita misalkan seperti itu. Maka N2 sama dengan 30 dikurangi N1. X bar 1 sudah diketahui yaitu 158, X bar 2 yaitu 155. Selanjutnya, rata-rata tinggi badan siswa satu kelas adalah 156,2 cm, maka berlaku X bar sama dengan 156,2. Selanjutnya, N1 X bar ini rata-rata satu kelas itu dihitung dengan menggunakan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 ditambah N2 sama dengan 156,2. Kita substitusikan yang sudah diketahui yaitu N1 X barnya ini kita ganti dengan X bar satunya adalah 158 kali N1 ditambah 155, ini X bar 2 kali N2-nya tadi diganti ini 30 min N1 per 30 sama dengan 156,2. Kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang dengan ini. 158 N1 ditambah 155 kali 30 menggunakan sifat distributif, 155 kali 30 dikurangi 155 kali N1 yaitu 155 N1. Sama dengan 30 kali 156,2. Kita hitung
158N1 ini dan ini kan sama N1-nya. 158N1 dikurangi 155N1 yaitu 3N1. 155 kali 30 adalah 4650 sama dengan 30 kali 156,2 yaitu 4686. 3N1 sama dengan 4686 dikurangi ini pindah jadi kurang 4650. 3N1 sama dengan 36. N1 sama dengan 36 dibagi 3 yaitu 12. Ini N1-nya 12. Jadi siswa laki-lakinya itu 12 orang. Jadi jawabannya yang A. Nomor 8 dan 10 untuk menjawabnya menggunakan tabel berikut ini. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 10 disajikan dalam tabel berikut ini. Ini tabelnya. Rata-rata nilai siswa adalah, langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kita ubah dulu ke dalam tabel yang lebih lengkap. Nilai frekuensi X1. X1 ini adalah nilai tengahnya, yaitu ini batas bawah dan atas dijumlah lalu dibagi 2. 48 ditambah 52 adalah 100. 100 dibagi 2 yaitu 50. Mudah ya untuk mencari XI-nya. Lalu 50 dikali 10 kali 50 yaitu 500 dan seterusnya. Saya kira ini anak-anak sudah bisa. Begitu juga dengan ini. 53 ditambah 54 adalah 110. 110 dibagi 2 yaitu 55. Selanjutnya 12 kali 55 adalah 660. Dan seterusnya sampai yang bawah ini. Maka frekuensinya jika ditotal yaitu 100, sedangkan Fi kali Xi jika ditotal ada 6580. X bar yaitu sigma I sama dengan 1, 7 Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 batas atasnya 7, Fi yaitu sama dengan 6580 dibagi 100 sama dengan 65,8. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya kita menuju soal nomor 9. Sebanyak 50% siswa memperoleh nilai kurang dari, ingat jangan terkecoh. Jika 50% ini berarti ini nilai mediannya. Kita mau mencari nilai mediannya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Banyak data N sama dengan 100. Median sama dengan nilai data ke N-2 sama dengan nilai data ke 100 bagi 2 sama dengan nilai data ke 50. Kita ubah dulu menjadi tabel frekuensi kumulatifnya. 10. Ini seperti yang di keterangan sebelumnya. FK-nya 10. 10 tambah 12, 22. 22 tambah 16, 38. 38 tambah 15 yaitu 53. 53 tambah 20 adalah 73. 73 tambah 15, 88. 88 tambah 12 adalah 100. Di sini X 39 sampai 53 berada pada interval kelas 63 sampai 67. ME sama dengan X50 dan X50 lebih dari X39 dan kurang dari X53. Dari tabel terlihat nilai data ke-50 terletak pada kelas interval 63 sampai 67. Sehingga kelas median adalah 63 sampai 67. Maka L batas bawahnya 63 dikurangi 0,5 sama dengan 62,5. Frekuensi kumulatif median yaitu 38. Ini sebelum ini ya, yang ini kelas interval sebelumnya. F median sama dengan 15. Ini P sama dengan 53 dikurangi 48 sama dengan 5. Ini panjang kelasnya. Median sama dengan L ditambah setengah kali N min FKME per FME kali P. L-nya 62,5 ditambah setengah kali 100 dikurangi 38 per 15 kali 5. Sama dengan 62,5. Ini dicoret ya.
jadinya 50. 50 dikurangi 38 itu adalah 12 ya. 12. Sedangkan ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 5 yaitu 3. Jadi 12 per 3. 62,5 ditambah 12 per 3. 12 bagi 3 yaitu 4. Jadinya 62,5 ditambah 4 sama dengan 66,5. Jadi jawabannya yang D. 10. Data ini masih menggunakan data yang tadi dari soal nomor 8. Nilai yang diperoleh siswa paling banyak adalah, langsung ke penyelesaiannya. Dari tabel terlihat bahwa interval kelas 68 sampai 72 memiliki frekuensi tertinggi sehingga kelas modus adalah 68 sampai 72 ini. Ini yang frekuensinya paling banyak. Frekuensi sebelum kelas modus adalah 15, ini 15, D1-nya. Frekuensi kelas modus adalah 20, frekuensi setelah kelas modus adalah 15 juga, ini D2-nya. LO batas bawahnya yaitu 68, ini 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. D1-nya 20 dikurangi 15 sama dengan 5. D2 sama dengan 20 dikurangi 15 sama dengan 5 ya, ini D2-nya. P sama dengan 53 dikurangi 48 sama dengan 5. MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Tinggal kita masukkan 67,5 ditambah 5 per 5 tambah 5 kali 5. 67,5 ditambah, ini adalah 10 ya, ini kalau dihitung 10. 5 per 10 itu setengah kali 5 adalah 2,5. 67,5 ditambah 2,5 sama dengan 70. Jadi jawabannya yang D. Demikian pembahasan soal pilihan ganda asesmen 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.